Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Parenti. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat reaktor CSTR. Reaktor CSTR adalah reaktor berupa tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam, sebesar konsentrasi aliran yang keluar dari reaktor. Reaktor berpengaduk secara kontinu (CSTR) adalah salah satu jenis reaktor yang sederhana untuk dibuat dan dipelajari. Reaktor terdiri dari pengaduk yang berputar secara kontinu sehingga larutan dalam reaktor dapat diasumsikan tercampur dengan sempurna. Prinsip kerja CSTR yang pertama, satu atau lebih reagen fluida dimasukkan pada tangki sebuah reaktor yang dilengkapi dengan kipas atau motor pengaduk. Yang kedua, motor pengaduk atau kipas mengaduk cairan untuk memastikan cairan tersebut tercampur rata. Yang ketiga, waktu tinggal suatu cairan berada di dalam reaktor sebelum keluar. Tujuan reaktor CSTR adalah untuk mencampur dua fluida atau lebih. Biasanya digunakan pada reaksi homogen di mana semua bahan baku dan katalisnya berfase cair, atau reaksi antara cair dan gas dengan katalis cair. Reaktor dengan sistem kontinu untuk reaksi-reaksi sederhana di dalam reaktor alir kontinu, baik umpan maupun produk akan mengalir secara terus-menerus. Bisa kita lihat di samping, di sini ada contoh gambar reaktor CSTR di pabrik. Kemudian di sini ada beberapa variabel. Yang pertama ada variabel proses, yaitu besaran fisik atau kimia yang menunjukkan keadaan proses. Yang kedua, variabel manipulatif adalah besaran yang dipakai untuk mengendalikan. Kemudian yang ketiga ada set point, adalah nilai yang diinginkan. Yang keempat, variabel gangguan adalah variabel yang mampu mempengaruhi nilai variabel proses tetapi tidak digunakan untuk mengendalikan. Kemudian bisa kita lihat di sini ada skema dari CSTR, di mana proses pengendalian pH yang termasuk dalam variabel proses terdiri dari suhu dan laju alir masuknya. Kemudian variabel manipulatifnya ada temperatur dan laju alir masuk. Kemudian set point sesuai dengan perintah yang diberikan atau sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian variabel gangguan yaitu laju alir masuk. Variabel proses sendiri, kenapa di sini suhu dan laju alir masuk? Karena komposisi dari kedua bahan yang dimasukkan suhunya harus berbeda. Kemudian laju alir masuknya pun harus sama, karena apabila terjadi perbedaan maka akan menjadi variabel gangguan. Kemudian mengapa variabel manipulatifnya adalah temperatur dan laju alir masuk? Karena pada temperatur kita bisa mengendalikan dari kedua alir cairan yang masuk. Kemudian laju alir masuknya bisa kita kendalikan karena apabila terjadi kelebihan volume atau laju alir masuk, maka salah satu dari produk atau cairan yang kita masukkan itu akan berpengaruh pada hasil akhirnya, pada produknya. Kemudian di sini ada diagram blok sistem pengendali pH, di mana yang pertama dia ada set point. Di sini set point itu di mana kita tuh referensi yang diberikan atau yang sudah kita inginkan. Jadi pada yang pertama, sistem yang diinginkan adalah pH pada CSTR harus dijaga sesuai dengan set point atau referensi yang diberikan. Oleh karena itu,
Pengendali di sini berperan untuk memberikan perintah pada aktuator atau berupa dosing pump untuk memompa cairan asam ataupun basa sesuai dengan yang diperlukan. Jadi di sini sebelumnya kan ada skema dari reaktor CSTR. Di situ ada dua cairan, 1 dan 2. Jadi cairan yang pertama itu asam, cairan yang kedua itu basa. Jadi di sini jika sensor pH dalam CSTR membaca bahwa cairan dalam tabung terlalu asam, maka pengendali akan mengirimkan sinyal kontrol ke aktuator. Aktuator akan memompa cairan basa agar pH dalam tabung tetap terjaga. Maka dari itu kenapa tadi saya sebutkan di variabel gangguan itu laju alir masuk menjadi variabel gangguan, karena jika laju alir dari kedua bahan asam dan basa itu tidak seimbang atau tidak sama, maka akan mempengaruhi pada hasil akhirnya. Terus kenapa disebut variabel manipulatifnya di situ ada temperatur dan laju alir masuk? Karena itu yang bisa kita kendalikan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.